Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi dengan saya Dekastor. Di video kali ini saya tidak membahas soal seputar akun ataupun sesi Facebook ya, testimoni sesi Facebook ya. Karena di sini mau memberitahukan kepada kalian semua itu terutama untuk pelanggan Dekastor juga pelanggan dari Jester Utama. Kalian nggak tahu kan? Apa mungkin ada yang belum tahu atau yang udah tahu, silahkan tinggal komen ya. Jester Utama itu adalah salah satu partner terbaik saya, jadi saya sudah lama banget kerjasama dengan dia soal seputar bengkel sesi ya. Jadi kan banyak pertanyaan, bang di channel YouTube abang di bawah itu, di bagian paling bawah itu ada video dari Jester Utama, dan itu adalah dia orangnya yang saya ingin bahas untuk kali ini ya. Jadi mengenai akun Facebook ya, jadi akun Facebook ini yang pemilik dari Jester Utama ya. Ini berisik banget ya, maaf nih, rumahnya kan pinggir jalan jadi banyak motor lalu lalang ya. Jadi pemilik dari akun Jester Utama ini, akun Facebooknya itu mengalami nonaktif akunnya ya. Saya juga nggak tahu ini kendalanya karena apa. Nah gambarnya itu seperti di atas ini ya. Jadi ini akunnya itu kenonaktif ya, itu kalau nggak salah kemarin gitu, akunnya kenonaktif oleh pihak Facebook, dan ini gambarnya seperti yang di atas ya. Akun Anda telah dinonaktifkan. Anda tidak bisa menggunakan Facebook karena akun Anda atau aktivitas di dalam tidak mematuhi standar komunitas kaminya ya kan. Dia standar komunitas kami ya. Jika menurut Anda kami menonaktifkan akun Anda karena kesalahan, kami dapat mengajak Anda menelusuri beberapa langkah untuk meminta tinjau ya. Harap perhatikan bahwa kami memiliki lebih sedikit peninjau yang siap karena pandemik virus corona ya. Karena ini kami tidak dapat meninjau semua permintaan, dan cara kami menangani tinjauan telah berubah. Kami akan memandu Anda menelusuri beberapa langkah untuk mengajukan permintaan ya kan. Jadi ini Jester Utama, akunnya penonaktif seperti gambar di atas. Jadi di sini saya membantu salah satu sahabat saya, partner bisnis saya, usaha saya di bidang bengkel sesi. Jadi biar nggak ada pelanggan-pelanggan dari Dekastor juga, mungkin kan suka ada tuh pelarian dari pelanggan Jester Utama ke saya, kadang saya ke Jester gitu. Jadi kita tuh satu partner gitu ya. Jadi nggak mau nih kalian tuh ditipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Jester Utama, terutama yang lebih duluan di bidang sesi bengkel sesi ya ketimbang saya gitu. Dan di sini akun yang bener-bener real tuh ada satu, dia udah buat ya akun Facebooknya. Kita di sini langsung cari Jester Utama ya, Jester Utama. Nah, di sini ada beberapa akun-akun yang bukan pemilik asli dari Jester Utama ya. Ini banyak banget ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Itu banyak banget Jester ini. Ini sebenarnya banyak nih, udah pada hilang nih ya. Nah, di sini ada salah satu akun yang benar-benar real dari Jester Utama, yaitu yang ini ya, yang paling atas yang udah saya minta pertemanan. Nah, ini akun baru dia ya. Dan di sini udah diberi pernyataan oleh Jester Utama buat admin grup JB, hati-hati bro. Sekarang kalau grup kalian melanggar komunitas terlalu banyak, terus kenon, admin dan moderator ikut kenon. Jadi hati-hati ya, kick aja member yang post video sure ya yang melanggar komunitas. FB saya Utama itu udah 4 kali kenon tahun kemarin, nggak pernah lebih dari 24 jam benerin, tapi ini fatal banget. Iya memang sampai saat ini akun Jester Utama yang lama itu belum bisa dibenarkan. Termasuk nih ya bos ya, setelah kejadian ini dia sharing tentang akunnya, saya cek ya selisih berapa jam dari akun dia yang nonaktif. Ternyata pas saya buka akun saya pun sama seperti gambar di atas. Nah ini sama persis nonaktif juga gitu, karena saya sama Jester itu kan punya grup ya. Nah itu grupnya itu mungkin ada kesalahan dari komunitasnya gitu, tiba-tiba akunnya dinonaktifkan oleh pihak Facebook grupnya ya, dan imbasnya ke moderator sama admin grupnya ya. Nah, sangat disayangkan banget nih ya. Jadi ini saya juga kena imbasnya, dan akun saya yang buat usaha di Facebook itu kena aktif juga.
ini saya coba untuk mengajukan banding ya. Ini bandingnya untungnya sebelum ini ke non ya, akun saya itu Facebooknya itu udah diverifikasi KTP ya kan, konfirmasi identitasnya kan, KTP saya tuh udah dimasukin ke pihak Facebook ya. Jadi pengajuan, dan ini masih peninjauan sampai saat ini, belum ada kabar baik ya. Cuman di hari ini saya cek ya, saya cari namanya Dedi Juniadi, dan di sini muncul ya seperti di video. Nah ini akun saya ini sebenarnya, tapi saya lihat kok temennya 385, sedangkan saya cuman berteman hanya beberapa ya, kebanyakan pengikut gitu. Nah ini akun saya apa entah akun real, saya nggak tahu gitu ya. Ini akun nama apa akun real saya nggak tahu juga. Ini kayaknya pengikut saya nih 17, dikit banget gitu ya. Ini yang saya khawatirkan ini juga akun clone juga ya, akun tipu-tipu juga. Jadi harap berhati-hati ya yang mengatasnamakan user utama atau Dekastor ya. Di sini nama akun Facebooknya Dedi Juniadi. Dan untuk saat ini saya belum membuat Facebook baru ya. Dan untuk user utama dia sudah buat akun barunya Facebooknya. Linknya ada di deskripsi. Silakan kalian klik dan ikuti akunnya ya. Jadi biar nggak ada yang namanya korban dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan user utama, termasuk Dekastor juga ya. Terus apalagi yang mau saya bahas ya, ini oh iya ada beberapa kan. Kalau misalkan saya sih ya jujur pribadi nih ya, saya udah 5 kali nih akun saya terutama Instagram nonaktif, yaitu alasannya karena di report orang ya. Saya udah pasti itu di report orang. Mungkin ada oknum yang nggak senang dengan saya, iri dengan saya, tapi saya coba untuk terima aja gitu, karena orang yang iri itu ya orang yang istilahnya nggak mampu gitu, nggak bisa mengikuti usaha saya. Gini loh, kalian tuh nggak perlu iri sih ya. Kalau misalkan kalian iri tuh buat apa gitu, nggak ada gunanya juga, yang ada merugikan orang lain ya. Jadi saya harap gini loh, saya di sini usaha halal ya kan, nggak pernah nipu orang, apalagi mencuri ya. Saya di sini membantu kalian dengan cara ya, saya open jasa bengkel, saya sih jual akun, itu tidak ada kasus penipuan. Tapi kalian kenapa berniat jahat dengan saya, itu menghapus akun Instagram saya sampai 5 kali ya. Saya udah buat akun Instagram 5 kali. Yang terakhir, yang pertama itu tembus ke 3000 followers. Emang sih belum banyak, karena emang saya juga kan masih pemula di dunia jual beli akun Free Fire ya. Cuman itu kan sangat disayangkan banget gitu ya. Apalagi saya udah 5 akun udah dibuat tahun kemarin, ternyata pas di tahun ini akunnya nonaktif gitu. Itu udah ada seminggu lebih ya, itu akun yang Dekastor sama Deka Owner, akun Instagramnya nonaktif. Cuman saya coba untuk mengikhlaskan ya kan, sabar. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada salah satu pelanggan saya ya memberitahukan, katanya, "Bang, ini akunnya nonaktif apa gimana Bang?" ya kan. Nah terus saya bilang iya nonaktif. Nah itu saya tahu Bang orang yang menonaktifkan akun Abang, katanya. Lah kok bisa tahu dari mana? Ini dia. Terus tiba-tiba dia ngasih Instagramnya, dan saya cek ya, itu ternyata bener banget nih bos. Jadi orangnya udah keciduk nih ya, orangnya yang menonaktifkan akun saya ya, akun Instagram ya. Ini di sini ada bukti screenshotnya, ntar kalian bisa cek di atas ya. Saya lupa naruh di mana, kayaknya di sini deh. Jadi mana nih? Nah ini ya, seperti gambar di atas. Di sini Instagramnya ini apa nih? Ini strip bawah Silen ya. Jadi ini Instagram dia. Di sini dia jangan usik, kalau nggak mau diusik, jual apapun yang bisa dijual. Owner dua orang guys. Ini JBX Bengkel Sesi ya. Testi jebol, katalog WA katanya. Di sini ada patternnya @ini Uchiha ya. Ragu berber nggak suka DM aja. Oke, kita lihat lagi nih foto selanjutnya. Di sini banyak testi tentang akun Instagram yang di-report sama dia gitu ya. Saya sebenarnya sempat nggak percaya, kaget, ternyata pas saya cari ternyata bener saja. Nah di sini ada foto ya, ada fotonya juga. Di sini kami telah menghapus akun Dekastor 001 karena melanggar panduan komunitas kami. Bahkan waduh parah banget. Sini ada Instagram saya dong. Berarti dia melaporkan kalau saya terjadi kesalahan ya dalam Instagram, penggunaan kesalahan. Saya nggak tahu kesalahan saya apa, cuma ternyata di report sama dia. Dan di sini ada lagi nih, saya lupa, saya screenshot lagi.
Di sini dia tulis ya, Reason apa nih? Reason ya, cek post sebelumnya katanya. 600 followers meninggal ya, Canon nih. Oke, saya terima. Di sini ada lagi akun kedua saya. Kami telah menghapus akun DK Owner karena melanggar kepanduan komunitas kami. Waduh, sangat disayangkan. Dan di sini dia bilang punya YouTuber nih Dik ini ya kan. Saya reasonnya ini ditanyain pelit ilmu cuma dikasih love doang di YouTube. Jadi follow dikit bro, follow dikit bro. Jadi dia pengen nge-report juga ya. Jadi ini kenapa dia bisa nge-report saya itu karena ya ini iri ya, kelihatan jelas ya. Dia cuman ditanya pelit ilmu cuma dikasih love doang di YouTube gitu kan. Parah banget. Saya inget nih buat yang pemilik akunnya ya. Jadi saya udah pernah nyiduk ya, saya minta tolong sama teman saya yang paham tentang hukum ya. Sempat di chat juga orangnya ini sama si pertama partnernya dulu kita selidikin, ternyata dari partnernya pun sama, itu percakapannya udah kami simpan. Ini bukti-bukti semua udah saya simpan. Jadi bila mana saya nggak terima kita proses jalur hukum, ini bisa loh, karena ini merugikan orang lain. Gini, salah saya di sini di mana gitu, nipu enggak, mencuri enggak ya kan, merugikan dia enggak, tiba-tiba dia merusak bisnis saya, usaha saya gitu kan. Ini kan salah satu akun Instagram yang misalnya bisa komunikasi dengan pelanggan-pelanggan saya yang mau order ya kan, apalagi saya mau post akun-akun Free Fire atau buat jualan gitu kan. Ini sangat disayangkan banget, ini akun kelima saya dinonaktifkan oleh dia. Jadi buat kalian yang merasa akun Instagram kalian dinonaktif tiba-tiba tanpa ada kejelasan, kalian bisa cek Instagramnya. Cuman ingat nih, di sini kan dia udah ketakutan ya, karena dia udah pernah diciduk ya kan, udah istilahnya udah keciduk di WA. Dia alasannya lah tetek bengek temennya ya, itu hanya saya yang tahu dengan teman saya ya. Intinya saya udah pernah chat sama si pelakunya juga partnernya gitu. Dan di sini dia beri statement yang istilahnya mungkin bikin saya juga wah ini kayaknya mau lari dari masalah gitu kan. Nah di sini kalau nggak salah ada screenshotannya deh. Ntar saya cari dulu ya. Screenshotannya mana ya? Dan saya pakai Instagram satu lagi, akunnya diblokir. Jadi sama dia udah diblokir, nomor WA saya udah pada diblokirin semua ya. Oke, nggak apa-apa sih ya. Ya sih terima aja kalau misalkan dia udah kayak gitu sih, kurang ajar sih ya. Dia bilang sangat meresahkan, merugikan juga gitu. Kurang ajar banget ya. Kalau misalkan lu iri sama gua, mending lu ketemuan sama gua di Tangerang gitu kan, lu temuan sama gua, perihalnya lu apa. Kalau misalkan cuma masalah ilmu di YouTube kan lu gua bilang ya kan, saya belajar kayak gini tuh dari tutorial di YouTube loh ya. Jadi kalian bisa cari di YouTube yang udah ngebahas tentang ini gitu. Jadi nggak perlu kalian itu istilahnya nanya lagi ke saya gitu. Kalau misalkan dijelasin juga pasti banyak yang bilang, bang nggak work, bang nggak berhasil, bang bang mah kasih tutorialnya yang palsu ya. Pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Karena kenapa saya bilang kayak gini, di saya lihat di video-video yang ngebahas seputar tutorial itu banyak komenan yang istilahnya ya orang udah capek-capek buat tapi masih aja disalahin. Padahal saya coba sendiri pun ya ini hasilnya gitu. Saya bisa dengan tutorial orang-orang lain. Contohnya nih ya, saya pengen ngasih tahu kepada kalian. Saya belajar tutorial Facebook itu belajar dari satu gesture utama ya. Kedua lupa nih, saya langsung ngebahas aja ya. Kedua dari nanti kita cek dulu, saya lupa namanya ya. Kedua dari Kang Tri. Kalian bisa buka channel YouTube-nya Kang Tri ya. Nah, di sini seperti digambar di atas nih. Ini channel YouTube-nya ya. Di sini banyak banget seputar tentang tutorial Facebook ya. Cara ke sesi permanen ya, membuka sesi permanen, sesi UTP dan sesi biasa gitu kan. Nah, ini kalian bisa cek sendiri di sini, banyak banget ilmunya. Kalian bisa pelajarin di sini gitu kan. Jadi saya nggak perlu ngebahas lagi gitu. Buat apa saya ngebahas lagi? Toh nantinya ketika saya ngebahas kalian nggak berhasil, kalian komen gitu, keluar gitu. Aduh bos, kalau misalkan kayak gitu mah sama aja bohong dong. Kalau saya ngasih ilmu juga ya, kalau misalkan kalian mau tahu saya bisa kayak gini, usaha seperti ini ya, saya dari tutorial gesture utama ya, seperti channel YouTube gesture utama yang seperti gambar di sini. Kedua, ini dari channel YouTube Kang Tri ya, ini yang kedua. Dan satu lagi di sini ada channel YouTube yang ilmunya juga sama, bermanfaat juga buat saya. Terima kasih juga ya. Ini ada Melody Romansa. Nah di sini banyak banget tutorial tentang seputar Facebook. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial dari ini ya, Abang Melody ya, Melody Romansa. Jadi jangan lupa kalian tinggal subscribe channel YouTube DK Store, gesture utama, Kang Tri sama Melody Romansa. Di situ banyak banget
terutama 3 channel itu membahas tentang seputar bengkel CC Facebook. Saya belajar dari mereka semua loh gitu. Banyak, nah ini yang saya sering lihat komen-komenan kalian gitu ya. Ketika orang udah memberikan tutorial terus jadi nggak berhasil ya, kalian komen-komen keluar-keluar gitu. Nah saya berpikir ke situ, kalau saya buat juga mungkin sama aja gitu. Intinya kembali ke kalian semua. Kalau misalkan kalian mengikuti dengan baik ya kan, mungkin cara yang kita buat itu mungkin berhasil gitu. Jadi daripada saya ngasih tutorial tapi kalian nggak ini, ya mending saya buka jasa aja. Dan kalau misalkan buka jasa, kalian order di saya, kalian terima beres, akun sudah jebol, saya kembalikan, serah terima gitu kan. Saya dapat bayaran dari kalian, kalian dapat akun dengan pulih, dengan normal kembali gitu kan. Nah jadi si yang nge-report ini alasannya katanya nggak bagi ilmu ya. Itu orang itu bodoh, tau nggak nih, buat si yang nge-report saya itu orangnya bodoh, tau nggak. Saya tahu sampai itu ketakutan ya kan, sampai akun ini Instagram itu ya ketek mungkin kita bahas lagi ya, sampai akun Instagramnya itu kayaknya di oper alih kali ya, yang saya lihat terakhir di oper alih ya. Pokoknya kalian tinggal cari itu Instagram yang tadi saya sampaikan di awal ya, itu sekarang udah nggak ada Instagramnya, dia udah berubah Instagramnya itu. Nah ini nih ya, seperti gambar di atas ya, ini mungkin saya udah diblokir sama dia ya, jadi saya nggak bisa lihat testingnya di profil berandanya ya. Di sini dia bikin status di Instagram, aduh ini ada yang ganggu ya. Ya bikin status di Instagram dia gitu ya. IG ini udah diterusin sama RGG ya Silen, yang ya Silen udah pensi. Oke, jadi kalau ada masalah bukan urusan saya lagi. Dan kedua ini bakal gua tambahin owner yo, selain gua jadinya ada 4 orang, RGG, Yo, Wahyu sama Wafri ya. Gue beriin sah kalau ragu, nah sahaja apa kali lah. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya bahwasanya dia udah ketakutan. Dan kita coba cari ya Instagram dia. Instagram dia ini saya punya Instagram satu lagi, jadi bisa buat lihat walaupun diblokir sama Instagram lama, tapi saya bisa lihat di Instagram satu lagi. Saya lupa bos naruh Instagram saya. Nah bos ya, ini udah ketemu Instagramnya ya. Jadi Instagramnya itu sekarang yang terbaru ini RGG. Nah, ini Instagram yang udah nge-report saya, dia orangnya kabur, dia lari dari masa. Kalau tapi piring saya sih ini kayaknya dia juga gitu, karena nomornya pun masih sama gitu ya kan. Jadi hati-hati ya ini. Nah kan bener kan, jadi testingnya aja masih ada gitu, testingnya masih ada seperti gambar di atas ya. Testingnya ini saya buatin video aja ya, ini videonya kita lihat nih, ini dari berandanya ya kan. Saya sih ngebuat settingan ya, kita record dulu ya, ntar kita masukin, ntar saya masukin. Nah seperti video di atas ya, ini Instagram dari yang udah nge-hack saya. Nah ciri-cirinya sama semua, testingnya ada testi yang nge-report akun-akun orang. Jadi buat kalian yang merasa akunnya Instagram di report sama orang, nah coba kalian cek di sini apakah ada akun Instagram kalian. Kalau ada tinggal langsung protes aja ya. Kalau Prinsesik ini orangnya masih sama, dia cuma ketakutan sama saya, itu udah keciduk gitu, udah ketahuan nih. Jadi dia sok keras gitu kan, sok keras itu, bodoh gitu. Jadi dia berani melakukan hal jahat tapi dipublikasikan, gila nggak tuh? Itu biasanya orang-orang bocil nggak punya otak gitu kan. Gimana ya? Udah tahu salah tapi berani tunjukin kesalahannya gitu. Itu fatal banget sih. Kalau misalkan jalur hukum bisa, itu saya udah nanya sama pihak yang paham tentang hukum ya. Jadi sangat disayangkan, udah salah sok paling benar gitu. Dan statementnya pun yang tadi dia bilang ya kan, cuma gara-gara pelit ilmu gitu kan. Padahal saya cuma ngasih saran, kalau misalkan mau lihat silakan cek di channel YouTube yang lain yang ngebahas seputar tutorial Facebook ya. Nah di sini ada buktinya, videonya ya, kalian bisa cek sendiri lah ya. Jadi parah banget sih ini orang yang benar-benar iri dengan saya ini, salah satunya ini udah keciduk juga ya kan. Ya kalau saya sih tinggal lihat aja ya sampai di mana itu orang. Saya masih pantau orang itu kok, tenang aja, saya diam bukan berarti wah masalah kelar. Jadi ingat buat yang sudah nge-report saya, jadi hati-hati dengan kesalahan kalian itu sampean gitu ya. Jadi jangan coba diulangin sama orang lain lagi ya. Ingat itu ya. Saya di sini masih terus mantau itu Instagramnya, berikut nomornya juga. Saya masih pantau semua partner-partnernya juga gitu kan. Jadi tolonglah sekali lagi jangan pernah musik orang lain, apalagi merugikan orang lain. Ini apalagi usaha loh, di bidang usahanya jangan sampai merusak
usaha orang lain. Kalau misalkan kalian mau usaha seperti saya ataupun yang lainnya, itu kalian ya cobalah belajar juga. Jadi nggak perlu kalian tuh sikut sana sini gitu kan. Kalau misalkan kalian mau cari ilmu, misalkan bang, abang kok pelit ilmu, bukan saya pelit, yang seperti saya sampaikan tadi, percuma saya bikin tutorial, tapi kalau misalkan dibuat terus kalian komplain, kok bang nggak berhasil bang, kok bang saya nggak bisa bang, buat apa gitu. Toh di video-video sebelumnya udah bahas semua tentang tutorial Facebook, itu sama aja. Kalian banyak yang komen kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau memahami biar bisa, itu pelajari bener-bener gitu, pelan-pelan. Ingat, kalau misalkan kalian bisa itu misalkan bukan bisa ya, kalau misalkan sesi UTP terutama itu nggak semua akun Facebook bisa dijebolin. Ada juga yang super sulit, ada yang nggak bisa dengan cara-cara seperti yang udah dibahas di Gestar Utama, Country atau Melodi ya, Melodi Romansa ya. Jadi coba kalian untuk mengerti, jangan sampai kalian tuh udah ngikutin tutorial terus kalian menyalahkan gitu. Bukan berarti kalian tuh jangan kayak gitulah pokoknya lah ya. Jangan sampai nggak menghargai orang yang sudah buat tutorial demi kalian bisa belajar gitu kan. Toh saya pun belajar dari mereka gitu, bisa kayak gini karena mereka gitu. Jadi tutorial mereka tuh ya berhasil semua. Kembali ke diri kita masing-masing, bisa nggak sih ngikutin tutorial mereka itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk ngebahas tentang masalah akun Facebook saya yang keripu, yang nonaktif, akun Facebook Gestar Utama yang nonaktif. Jadi buat pelanggan Gestar Utama, pendukung Gestar Utama, kalau misalkan pengen tahu Facebook Gestar Utama, linknya ada di bawah ya di deskripsi. Kalau misalkan kalian mau order di Gestar Utama, saya kasih link WA Gestar Utama yang ada di deskripsi. Kalau seandainya kan responnya lambat juga ya, mohon maaf juga nih. Gestar Utama sama Dekastor itu benar-benar kewalahan banget untuk merespon chat-chatan kalian gitu, karena banyak banget yang ngechat ke kita semua gitu. Jadi harap maklumin, harap bersabar. Insya Allah kalau sempat kita bantu semuanya bisa direspon dengan baik ya. Jadi harap bersabar, jangan kasar, jangan spam ya, terutama jangan iri ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus apalagi ya, mungkin udah nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Cuman itu aja yang bisa saya sampaikan juga ya. Intinya hati-hati dengan akun-akun tiruan ya, jangan sampai kalian itu jadi korban penipuan yang mengatasnamakan Gestar Utama ataupun Dekastor ya. Harap berhati-hati ya. Kita nggak punya partner, kita cuman sendiri-sendiri kerjanya. Cuman kalau saya dengan Gestar Utama itu udah kayak saudara, kita tuh satu partner. Cuman kalau misalkan punya cabang-cabang di bawahnya, saya nggak merasa open ya, open murid segala macam, saya nggak ngerasa. Ataupun Gestar Utama pun nggak ngerasa open murid. Kalau misalkan pengen membagi ilmu, Gestar Utama biasanya membuat tutorial. Nah, kalian bisa cek aja channel YouTube Gestar Utama ya. Di situ juga ada tutorial juga seputar sesi Facebook ya. Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau misalkan ada kesalahan dari saya ataupun pihak Gestar Utama ya mohon dimaafkan ya, karena kita hanya manusia biasa gitu, bukan orang sempurna, manusia sempurna yang nggak punya kesalahan, pasti ada kesalahan. Sekali lagi saya minta maaf. Jadi jangan pernah iri dengan kita semua. Kita juga sama belajar cari usaha yang halal, jangan sampai merugikan orang lain ya. Ingat, jangan sampai merugikan orang lain ya. Kita cari usaha yang halal ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.